Memasuki tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan berangsur pulih. Berbagai kalangan termasuk IMF dan juga pengamat ekonomi memang memprediksi bahwa di tahun ini masih akan ada tantangan besar menghadang. Namun optimisme atas efek dari kebijakan pemerintah yang telah diambil sejak tahun lalu akan menjadi dasar bagi munculnya sinyal-sinyal positif atas perbaikan kinerja perekonomian domestik. Tak cukup hanya sekedar optimisme dan keyakinan belaka, tentu banyak modal dan bekal yang dibutuhkan. Ketersediaan energi salah satunya menjadi satu poin penting yang harus diperhatikan dalam mendorong peningkatan industri serta pertumbuhan ekonomi. Di awal tahun, pemerintah mengawalinya dengan menurunkan harga bahan bakar minyak. Apakah ini akan menjadi awalan yang positif? Lalu bagaimana dengan upaya penciptaan ketahanan energi di tanah air? IDX Channel Special Report membedah untuk Anda. Meski diterpa berbagai sentimen negatif, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2015 diklaim cukup positif oleh pemerintah. Di awal 2016, Presiden Joko Widodo menjawab kekhawatiran publik atas lesunya ekonomi domestik dengan memaparkan beberapa pencapaian yang cukup memuaskan. Tak hanya rendahnya angka inflasi yang hanya sebesar 3,35% saja, penerimaan pajak yang sebelumnya sempat diragukan ternyata mampu menembus 83% dari target, atau sebesar 1.235,8 triliun. Penerimaan non-pajak 93,8%. Serapan anggaran juga bisa dikebut hingga mencapai 91,2% dari target. Kinerja positif ini diperkirakan akan semakin membaik di tahun 2016. Itu pun sebetulnya kalau saat itu tahun kemarin kita optimis semuanya, sebetulnya kejadiannya akan berbeda. Karena rasa optimis itu sulit sekali dimunculkan. Semuanya menunggu semuanya wait-and-see semuanya. Oleh sebab itu tahun ini semuanya harus percaya, semuanya harus optimis bahwa kita akan lebih baik. Itu harus kuncinya dari situ. Optimisme dalam mengawali tahun 2016 tentu harus dibarengi dengan kerja keras dan modal fundamental yang kuat. Salah satunya dari sektor energi yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan bisnis dan industri. Turunnya harga bahan bakar minyak di awal tahun diharapkan menjadi salah satu faktor yang akan mendorong pemulihan ekonomi domestik. Kami sampaikan sesuai dengan harga keekonomisan, maka untuk solar ini akan turun dari 6.700 ke 5.750. Kemudian kerosin tetap premium non jamali dari 7.300 turun ke 6.950. Kemudian premium jamali dari 7.400 turun ke 7.050. Kemudian yang di luar yang ditetapkan oleh pemerintah, Pertamina juga akan menurunkan untuk produk-produk yang lain. Pertalite turun 350 dari 8.250 ke 7.900. Desakan atas penurunan harga bahan bakar minyak memang telah lama disampaikan berbagai kalangan. Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih berkubang dalam pelemahan dinilai seharusnya bisa membuat harga BBM di Indonesia ikut turun. Harga yang lebih rendah